semester 4 ASA dari Fakultas Syariah. Akan menjelaskan materi dari sosiologi hukum yang terdiri dari 4, yang pertama, yang kedua, ketiga, dan yang keempat. Dan materi yang pertama yaitu tentang stratifikasi sosial. Nah, stratifikasi sosial merupakan pembedaan penduduk atau masyarakat pada berbagai kelas secara bertingkat atau bisa disebut dengan hierarkis. Perwujudan dalam kasus ini yaitu terdapat beberapa lapisan yang berbeda di dalam masyarakat, dan dalam setiap lapisan itu disebut dengan strata sosial. Menurut pendapat MZ Lawang, social stratification merupakan pengelompokan orang-orang yang masuk ke dalam sebuah sistem sosial tertentu. Nah, selanjutnya di sini ada dasar stratifikasi sosial, terbagi dalam 4. Yang pertama, dasar kekayaan, kedua, dasar kekuasaan dan kewenangan, ketiga, dasar kehormatan, dan keempat, dasar ukuran ilmu pengetahuan. Nah, dasar kekayaan di sini, barang siapa yang mempunyai kekayaan paling banyak, maka orang tersebut akan termasuk ke dalam lapisan atas. Contohnya, kekayaan pada bentuk rumah, kendaraan yang dimiliki, cara mengenakan pakaian, sekaligus bahan pakaiannya. Terus yang kedua, dasar kekuasaan dan kewenangan di sini, barang siapa yang mempunyai kekuasaan atau memiliki wewenang terbesar akan masuk ke dalam lapisan atas. Nah, yang ketiga, dasar kehormatan, biasanya mereka merupakan golongan tua atau mereka yang pernah berjasa pada masa lampau atau dalam kesehariannya. Dan kalau dasar ukuran ilmu pengetahuan di sini harusnya menjadi dasar ukuran yang sebenarnya. Namun ternyata yang menjadi ukuran adalah dari kesarjanaannya, tapi bukan karena ilmu pengetahuannya itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada bentuk-bentuk stratifikasi sosial. Yang pertama ada sistem kasta, kedua sistem kelas, dan yang ketiga sistem meritokrasi. Nah, sistem kasta ini merupakan sebuah sistem di mana orang yang telah dilahirkan ke dalam status sosial mereka serta akan terus menetap berada di dalamnya seumur hidup mereka. Sistem kasta ini lebih menjunjung kepercayaan akan suratan nasib, takdir, serta kehendak ilahi daripada kebebasan dari seorang individu. Nah, contohnya dalam tradisi Hindu, tiap-tiap orang diharapkan mampu untuk bekerja serta bisa menikah sesuai dengan tingkat kasta yang ada di dalam diri mereka. Dan tadi dalam sistem kasta yang kedua, sistem kelas. Nah, sistem kelas ini terdiri atas kumpulan orang yang mempunyai status sama dengan faktor penentuan seperti kekayaan, pendapatan, pendidikan, serta pekerjaan. Berbeda dengan kasta, sistem kelas merupakan sistem yang terbuka. Di sini setiap individu bebas meraih tingkat pendidikan ataupun pekerjaan yang berbeda dengan orang tua mereka. Terus yang ketiga ada sistem meritokrasi. Nah, di sini merupakan sebuah sistem yang dilatar belakangi dengan keyakinan bahwa stratifikasi sosial ditentukan dengan adanya usaha atau jasa pribadi. Terus selanjutnya ada proses stratifikasi sosial. Di sini ada beberapa bagian. Yang pertama itu terjadi dengan sengaja, yang kedua terjadi secara otomatis. Nah, kalau terjadi dengan sengaja di sini seorang yang berada dalam lapisan tertentu bukan atas kesengajaan yang telah dibuat oleh masyarakat atau dirinya sendiri, namun akan terjadi secara otomatis. Sebagai contoh, misalnya keturunan. Nah, yang kedua terjadi secara otomatis. Di sini stratifikasi sosial bisa saja terjadi dengan sengaja. Hal ini bermaksud karena memiliki tujuan tertentu atau untuk kepentingan bersama. Nah, penentuan dalam sistem dengan adanya wewenang sekaligus kekuasaan ini yang diberikan oleh seorang ataupun organisasi. Nah, materi yang kedua yaitu tentang penyuluhan dan bantuan hukum.
Nah, penyuluhan hukum merupakan proses penyampaian informasi hukum yang berupa materi-materi hukum termasuk norma-norma hukum atau perundang-undangan yang berlaku dengan maksud untuk diketahui dan dipahami serta dihayati oleh masyarakat sesuai dengan makna yang terkandung di dalamnya, dan juga agar tercipta budaya hukum dan bentuk tertib serta taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum. Nah, di dalam penyuluhan beberapa unsur. Yang pertama, penyuluhan hukum, kedua materi, ketiga sasaran, dan yang keempat metode. Nah, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan untuk memberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Bantuan hukum pula merupakan pelayanan hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak asasi atau terdakwa sejak ia ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang tetap. Nah, dalam bantuan hukum ini terdapat beberapa unsur yang terkandung. Pertama, penerimaan bantuan hukum adalah fakir miskin atau orang yang tidak mampu secara ekonomi. Yang kedua, bantuan hukum diberikan baik di dalam maupun di luar proses pengadilan. Dan yang ketiga, bantuan hukum diberikan baik dalam lingkup peradilan pidana, perdata maupun tata usaha negara. Dan yang keempat, bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma. Pemberian bantuan ini dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum yang harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, berbadan hukum, kedua terakreditasi, dan yang ketiga memiliki kantor atau sekretariat yang tetap. Yang keempat, memiliki pengurus, 5 memiliki program bantuan hukum. Adapun untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat. Yang pertama, mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas pemohon bantuan hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum. Selanjutnya, menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara dan melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum tersebut. Di sini materi ketiga yaitu tentang hukum dan politik dalam penyelesaian konflik. Nah, menurut Prof. Dr. Fakhur Rahman MA menyebutkan setidaknya ada 6 hal yang biasa melatar belakangi terjadinya konflik di sebuah tempat. Nah, 6 hal tersebut, yang pertama, kepentingan yang sama di antara beberapa pihak. Yang kedua, perebutan sumber daya. Ketiga, sumber daya yang terbatas. Keempat, kategori atau identitas yang berbeda. Kelima, prasangka atau diskriminasi. Dan yang keenam, ketidakjelasan aturan. Nah, konflik yang terjadi dapat dikatakan karena kepentingan beberapa oknum atau pihak yang memang bertujuan untuk mengambil untung dari konflik tersebut. Biasanya dalam konflik yang sering dihembuskan adalah hal-hal yang berbau suku, agama, ras, dan antar golongan, karena sangat mudah untuk diadu domba. Terus, di sini juga ada peran hukum dan penyelesaian konflik sosial. Berbicara mengenai peran hukum dan menyelesaikan konflik sosial akan merujuk pada hubungan fungsi hukum dalam masyarakat, konflik dan perubahan sosial, serta penegakan hukum di Indonesia. Di sini yang pertama, ada fungsi hukum dalam masyarakat. Nah, fungsinya hukum sebagai kaedah sosial. Yang kedua, hukum sebagai pengendali sosial. Terus yang kedua, konflik dan perubahan sosial. Nah, di sini timbulnya konflik adalah berangkat dari kondisi kemajemukan serta masyarakat, dan konflik merupakan fenomena yang sering terjadi sepanjang proses kehidupan manusia. Dari sudut maupun kita melihat konflik, bahwa konflik tidak dipisahkan dari kehidupan sosial. Nah, yang ketiga ada penegakan hukum. Berbicara penegakan hukum berarti berbicara juga antara lain tentang lawyer atau juris yang menepati pada posisi strategis dalam penegakan supremasi hukum. Konsep hukum
sistem atas penegakan supremasi hukum yang diolah oleh negara ternyata belumlah menjadi suatu yang sempurna dalam implementasinya, maupun diakui bahwa secara garis besarnya sudah memenuhi kerangka ideal. Dari kenyataan tersebut, bahwa masyarakat Indonesia bukanlah masyarakat yang sadar hukum, sehingga terbukti beberapa banyak dan seringnya terjadi kekerasan yang secara langsung dengan mobilitas massa dan atau kekerasan secara komunal. Telah mengadili dan menghakimi sendiri pelaku tindak kriminal, terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga pengeroyokan serta pembunuhan yang dilakukan massa adalah sisi lain cara masyarakat mengimplementasikan arti sari sebuah keadilan atau cara yang tepat dalam berhukum, karena institusi negara tidak lagi dianggap sebagai tempat dalam memproses menemukan keadilan. Nah, dan yang selanjutnya di sini ada tahap penyelesaian konflik. Di sini terdiri dari 4: konsiliasi, mediasi, koersi, dan detente. Nah, konsiliasi di sini suatu cara untuk mempertemukan pihak-pihak yang berselisih guna mencapai persetujuan bersama untuk berdamai. Dan yang mediasi suatu cara menyelesaikan pertikaian dengan menggunakan seorang pengantar atau bisa disebut dengan pihak ketiga. Nah, dan koersi suatu cara menyelesaikan pertikaian dengan menggunakan paksaan fisik ataupun psikologis. Bila paksaan psikologis tidak berhasil, maka dipakailah paksaan secara fisik. Dan selanjutnya detente. Cara ini hanya merupakan persiapan untuk mengadakan pendekatan dalam rangka pembicaraan tentang langkah-langkah mencapainya perdamaian tersebut. Nah, materi yang terakhir yaitu tentang hukum responsif. Hukum responsif yaitu hukum sebagai suatu sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi-aspirasi masyarakat. Hukum responsif sebenarnya merupakan tujuan dari realisme hukum. Adapun hukum responsif merupakan hukum yang bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial. Dalam pandangan hukum ini, hukum yang baik adalah hukum yang memberikan sesuatu yang lebih dari sekedar hukum formal atau prosedur hukum, dan menghendaki hukum yang bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat dan bisa menanggapi fenomena yang ada di dalam masyarakat serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan yang paling penting adalah hukum tersebut bisa memberikan keadilan kepada masyarakat. Dan selanjutnya yaitu penerapan hukum responsif di Indonesia. Etik dalam berhukum berarti berlaku juga pada penegakan hukumnya, karakteristik produk-produk hukum serta proses pembuatannya. Hal di atas dapat dilihat dalam fakta berhukum sepanjang sejarah Indonesia. Pelaksanaan, fungsi, dan penegakan hukum tidak selalu berjalan seiring dengan perkembangan strukturnya. Hal ini akan tampak jelas jika ukuran pembangunan hukum di Indonesia adalah unifikasi dan kodifikasi hukum. Maka pembangunan struktur hukum telah berjalan dengan baik dan stabil, karena dari waktu ke waktu produktivitas perundang-undangan yang telah mengalami peningkatan. Namun dari sisi lain, dari segi fungsi hukum telah terjadi kemesorotan. Nah, itu dia materi yang bisa saya jelaskan tadi. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.